Sekarang ini kan lagi marak-maraknya corona atau COVID-19. Loh, ini banyak orang yang berkata bahwasanya COVID-19 itu adalah azab, ini siksa dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Nah, ini maka kita perlu untuk membaca karya-karya ulama salaf. Di antaranya di sini kami bacakan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya daripada Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani di sini menjelaskan ungkapan-ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul alamatul ibtila'i ala wajhil uqubati wal muqabalati adamus sabri inda wujudil bala'i wal jaz'i wasyakwa ilal khalqi. Tanda bala atau musibah itu sebagai hukuman dan pembalasan apabila ketika orang yang terkena musibah tersebut tidak bersabar dan dia bersedih sekaligus mengeluh kepada manusia. Lah, baru ini ukubah. Jadi ukubah pembalasan ketika yang menerima musibah itu tidak bersabar dan mengeluh kepada makhluk atau sesama manusia, begitu. Tetapi ingat, wa alamatul ibtila'i takfiron wa tamhison lil khati'ati wujudus sabril jamili min ghairi syakwa wala jaz'in wala dajrin wala fiklin fi ada'il awamiri wa ta'ati. Sedangkan tanda daripada musibah itu sebagai takfiron wa tamhison lil khati'at, yaitu musibah bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan atau penebus dosa adalah ketika yang menerima musibah tersebut memiliki kesabaran yang luar biasa, yang bagus, dan tanpa adanya mengeluh kepada sesama manusia. Dia tidak bersedih dan sekaligus tidak gelisah serta tidak merasa berat untuk melaksanakan amal-amal taat. Jadi justru Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya musibah yang menimpa diri manusia itu berfungsi sebagai penghapus kesalahan atau dosa apabila yang menerima musibah tersebut bisa bersabar. Dan ini dia tetap taat kepada Allah. Ini justru bisa menjadi takfiron wa tamhison lil khati'at, sebagai penebus terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Jadi bukan justru malah azab, enggak gitu loh. Yang nomor 3, wa alamatul ibtila'i lirtifa'id darajati wujudur ridha wal muwafaqati wa tuma'ninatin nafsi wasyukuni lil aqdari hatta tankashifa. Nomor 3 adalah tanda musibah itu berfungsi sebagai pengangkat derajat seseorang apabila orang yang menerima musibah tersebut memiliki rasa ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa cocok sekaligus jiwanya tenang serta tunduk patuh terhadap ketetapan Allah hatta tangkasyifa, sehingga musibah itu hilang dengan sendirinya. Di sini Abdul Qadir mengatakan justru musibah itu juga bisa berfungsi sebagai irtifa'ud darajat, mengangkat derajat seorang hamba. Lah ngene. Jadi bagaimana mungkin mengangkat derajat seorang hamba itu bisa disebut azab, siksaan? Lah ini musibah itu tidak bisa menjadi indikasi, tidak, karena yang menjadi indikasi sebenarnya adalah bagaimana sikap orang yang menerima musibah tersebut, dia bisa bersabar atau tidak gitu. Kalau dia bisa bersabar, bisa berfungsi sebagai penebus dosanya, penebus kesalahan-kesalahannya, bukan malah azab. Bahkan apabila dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak punya kesalahan, seumpama ya dia tidak memiliki ini moro-moro dibeginikan, itu bisa irtifa'ud darajat, justru bisa berfungsi sebagai mengangkat derajatnya gitu loh. Di dalam kitab Matnul Bukhari Bihasyatis Sindi juz 4 halaman 16 cetakan Nurul Huda, di sini dijelaskan, saya langsung, an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ala may yasha faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Dari Yahya bin Ya'mar, beliau dari Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang masalah penyakit ta'un atau wabah yang menular.
Kemudian Rasul menjawab, fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Lalu Rasul berkata bahwasanya taun atau wabah yang menular tersebut adalah azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Akan tetapi faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Namun wabah penyakit yang menular atau taun tersebut dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang mukmin. Begitu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya Syarah Sahih Bukhari juz ke-11 halaman 163 cetakan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut, di sana dijelaskan apa maksud Allah menjadikan taun atau wabah yang menular sebagai rahmat lil mukminin ai min hadhil ummah. Wa fi hadithi Abi Asid inda Ahmad fatta'un syahadatun lil mukminin wa rahmatul lahum wa rijsun 'alal kafir. Sehingga taun atau wabah yang menular itu sebagai syahadat, mati syahid bagi orang mukmin, wa rahmatul lahum, dan rahmat untuk orang mukmin, wa rijsun 'alal kafir, sanksi atau azab untuk orang kafir. Wa huwa sharihun fi anna qaunat ta'uni rahmatan innama huwa khassun bil muslimin. Hadis ini jelas bahwasanya taun atau wabah menular itu sebagai rahmat khusus untuk orang muslim. Namun wa idza waqa'a bil kufari fa innama huwa adzabun 'alaihim yu'ajjalu lahum fid dunya. Tetapi apabila taun atau wabah menular tadi menimpa orang kafir lalu mati, maka itu azab yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Jadi bahkan di dalam kitab Fathul Bari ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa penyakit taun atau wabah menular itu dijelaskan oleh Rasul sebagai rahmat untuk orang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang lain menurut Imam Ahmad, taun itu syahadah lil mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin mati karena wabah itu justru mati syahid. Inilah wa rahmatul lahum, dan taun itu rahmat untuk orang mukmin. Tetapi kalau menimpa orang kafir lalu orang kafir itu mati, maka itu azab. Jadi gitu. Jadi tidak bisa kita pukul rata bahwasanya wabah atau corona ini adalah atau yang namanya apalah penyakit dan semacamnya, entah bencana alam adalah apa itu azab. Gak bisa. Kita harus kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Ya, itu oleh sebab itulah Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya musibah atau bencana apapun yang menimpa manusia tergantung orang yang menyikapinya. Jadi tidak bisa kita katakan azab gitu. Lagi pula kita harus berhati-hati lah ngomong azab. Kayaknya kita ini sudah nelpon Allah aja. Makanya hati-hati, buka lagi kitab-kitab karya ulama salaf agar kita tidak sembrono mengatakan oh ini azab. Jangan seperti itu. Kita berdoa yang terbaik lah gitu untuk seluruh umat Islam ini. Semoga kita terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin.